Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak solih dan solihah. Hari ini kita berjumpa lagi dalam tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran 1 dan 2 kelas 2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanie mempunyai beberapa ekor kucing Persia. Kucing Melanie lucu-lucu. Bulunya berwarna-warni. Bulu kucing-kucingnya bersih karena selalu dirawat. Melanie memandikan kucing-kucingnya setiap minggu. Dia juga menyisirnya agar bulu-bulunya tidak menggumpal. Melanie juga memberi makan kucing-kucingnya sehari 3 kali. Dari cerita ini, kita dapat mengetahui bahwa di rumah Melanie memiliki hewan peliharaan, yaitu kucing. Melanie merawatnya dengan baik. Lalu kenapa Melanie merawatnya dengan baik? Nah, kenapa Melanie harus rajin merawat kucing-kucingnya? Agar kucing-kucingnya Melanie sehat dan memiliki bulu yang indah. Kemudian, bagaimana Melanie merawat kucing-kucingnya? Jadi diceritakan dengan cara dimandikan, kemudian menyisir bulunya, lalu memberi makan. Oke, anak solih dan solihah, apakah punya hewan peliharaan di rumah? Jika kalian memilikinya, rawatlah hewan peliharaan kalian dengan tertib dan baik, ya. Ahmad anak yang bertanggung jawab. Ia selalu merawat ayam peliharaannya. Apa saja yang dilakukan Ahmad untuk merawat ayamnya? Ayo membaca cerita berikut. Memelihara ayam. Memelihara ayam tidak sulit. Ahmad juga memelihara ayam. Jika pagi ayam peliharaan Ahmad dilepas, ayam bisa dilepas untuk mencari makan sendiri. Tetapi, Ahmad tetap menyediakan makanan dan minuman di sekitar kandang. Jika sore, ayam-ayamnya akan pulang ke kandang. Ahmad membersihkan kandang ayam setiap hari. Kandang ayam Ahmad tidak terlalu besar. Ahmad tidak kesulitan membersihkan kandang ayam. Nah, jika Melanie memelihara kucing, nah ini Ahmad memelihara ayam, ya, di rumahnya. Sama, Ahmad juga merawat hewan peliharaannya dengan tertib dan baik, ya. Oke, di sini kita perhatikan. Dari cerita ini, kita bisa melihat tulisan yang digunakan pada cerita adalah huruf tegak bersambung. Nah, di dalam cerita, baik itu tulisan lepas maupun tegak bersambung, kita pasti menggunakan huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Yuk, kita mengenal huruf kapital. Huruf kapital dipakai untuk apa saja? Huruf kapital digunakan atau dipakai untuk menulis di awal kalimat, yaitu huruf pertama di awal kalimat, kemudian huruf pertama pada nama orang, huruf pertama pada nama bulan dan nama hari. Setelah kita mengenal apa itu huruf kapital, sekarang bagaimana cara menulis huruf kapital pada huruf tegak bersambung? Oke, anak solih dan solihah, di sini Bu Indah ada huruf kapital lepas dan huruf kapital tegak bersambung. Ya, kita bisa lihat ini adalah huruf A,
lepas, dan ini adalah huruf A, huruf tegak bersambung. Nah, sama ya. Oke, insyaallah anak solih dan solihah sudah paham. Kemudian ini adalah huruf biasa atau yang biasa kita kenal dengan huruf kecil pada huruf tegak bersambung. Nah, untuk menulis huruf kecil yang perlu diperhatikan adalah, coba kita amati huruf A itu kita huruf A kecil itu kita memulai menulisnya pada, di sini ada 5 kolom ya, kolom tengah. Nah, kita menulisnya pada kolom tengah. Kemudian huruf B. Nah, huruf B ini tongkat ya, kita sebut tongkat. Tongkatnya kita memulai nulisnya dari tengah, kemudian kita menarik tongkatnya ke 2 kolom atas. Nah, kemudian C sama itu kita tulis di tengah. Kemudian huruf G. Nah, huruf G ini kita mulai dari tengah, kolom yang tengah, kemudian kita tarik tongkatnya ke 2 kolom bawah. Begitu juga dengan L, kita mulai dari tengah, kemudian kita tarik tongkatnya ke 2 kolom atas ya. Oke. Nah, solih dan solihah insyaallah paham. Sekarang kita akan mencari tahu nama alat pengukur berat benda. Oke, yang pertama adalah timbangan kue. Nah, ini insyaallah anak solih dan solihah sudah pernah lihat ya. Oke, bisa lihat ini di pasar atau di toko atau di warung ya. Nah, oke. Timbangan ini digunakan untuk menimbang bahan kue, contohnya tepung, telur, gula pasir, mentega, dan lain-lain. Hasil pengukurannya ditentukan dari angka yang ditunjuk pada jarum timbangan ya, ini ya. Oke, selanjutnya timbangan pasar. Oke, kenapa disebut timbangan pasar? Karena biasanya digunakan di pasar atau kita bisa sering lihat di penggunaannya di pasar ya. Timbangan ini digunakan untuk toko, kelontong, atau pasar. Yang bisa ditimbang adalah telur, beras, ikan, kemudian sayur-sayuran, buah, dan lain-lain. Hasil pengukurannya ditentukan dengan melihat anak timbangan ya, ini adalah anak timbangan. Timbangan digital. Timbangan ini digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, daging, dan lain-lain. Hasil pengukuran ditentukan dari angka yang ditunjukkan pada layar timbangan. Timbangan duduk. Nah, ayo, siapa yang pernah melihat timbangan duduk? Timbangan ini digunakan untuk menimbang benda yang berat, seperti sekarung beras, sekarung jagung, dan lain-lain. Kemudian ini adalah timbangan gantung. Timbangan ini digunakan untuk menimbang benda dengan cara digantung. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang balita di posyandu. Kemudian selanjutnya timbangan badan. Timbangan ini digunakan untuk menimbang berat badan manusia ya. Jadi kalau kita mau menimbang berat badan kita menggunakan timbangan badan ya. Insyaallah anak solih dan solihah semuanya sudah pernah menimbang berat badan dengan timbangan badan ya. Oke, itu saja yang bisa Ibu Indah sampaikan. Sebelum Ibu Indah menutup pembelajaran hari ini, Ibu Indah punya pantun untuk kalian. Untuk apa kesal hati, lebih baik memaafkan. Banyak orang yang menyesal karena sering malas-malasan. Untuk itu, tetap semangat ya. Oke, selalu berdoa agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, tetap semangat dan selalu berdoa agar kita mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.